Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi bin Sudarman, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025. LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekaligus saya adalah merupakan guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Baras. Pada hari ini, tanggal 15 bulan 5 tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja melalui video praktik pembelajaran dengan tema kisah persahabatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Materi ini saya akan bawakan pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abada. Bagi salam pada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran kita pada hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, hormat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, saya akan memeriksa kehadiran kalian. Mohon diperhatikan namanya masing-masing ya. Tia Aziza, Hadir. Haniatus Sofia, Hadir. Ifnil Al-Fadiyah Adha, Hadir. Aisyah Rumbiana, Andi Miftahul Jannah, Hadir. Anissa,
Elsa Saputri. Kamila Nur Aziza. Nada Koryatul Hafiza. Marhayani Adawiyah. Anissa Fitri Nur Hamida. Aurelia Saputri. Sofia. Hamda Zakia. Ya, hadir semua ya. Coba anak-anak dicek dulu, siapa tahu ada sampahnya, diperiksa dulu. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita ice breaking dulu. Ya, kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Pelajaran kita pada hari ini yaitu indahnya berperilaku terpuji, yaitu kisah persahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu bagaimana menghindari akhlak tercela, sifat nifak. Ya. Jadi pada hari ini kita fokusnya lagi kepada bagaimana mendalami kisah keteladanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Jadi ada yang tahu siapa itu Abu Bakar? Sahabat Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sendiri adalah siapa Rasulullah SAW itu? Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan menyimak bagaimana tujuan pembelajaran kita. Yaitu tujuan pembelajaran bagaimana kalian atau peserta didik mampu menemukan, memahami, menyimpulkan dan menerapkan keteladanan dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian peserta didik bagaimana menemukan keteladanan dari kisah persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dengan benar. Kemudian memahami kisah persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Menyimpulkan kisah persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menerapkan perilaku meneladani kisah persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, anak-anak sekalian, jadi kisah persahabatan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW sangat terkenal dan menjadi contoh persahabatan yang ideal. Abu Bakar adalah pendamping setia Rasulullah SAW dalam suka dan duka, terutama dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Kepercayaan dan kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW sangat besar sehingga ia dijuluki As-Siddiq. Ya, jadi As-Siddiq gelar daripada Abu Bakar radhiyallahu an, yang berarti orang selalu membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar juga ini merupakan pendamping setia Rasulullah. Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam suka maupun duka. Beliau selalu memberikan dukungan moral dan semangat kepada Rasulullah, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Kemudian peristiwa hijrah ke Madinah menjadi bukti kedekatan dan keberanian Abu Bakar saat Rasulullah SAW hijrah. Dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar menemani beliau dalam perjalanan yang penuh risiko dan tantangan. Dalam perjalanannya, dalam perjalanan hijrah, mereka berdua bersembunyi di Ghasur dari kejaran kaum Quraisy. Abu Bakar tetap setia menemani Rasulullah meskipun dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ya. Kepercayaan yang kuat, keyakinan Abu Bakar terhadap kebenaran Rasulullah sangat kuat sehingga ia tidak pernah ragu atau curiga terhadap wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kesetiaan dan kepercayaannya,
yang tak tergoyahkan. Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang berarti orang yang selalu membenarkan. Julukan ini semakin melekat pada dirinya setelah peristiwa Isra dan Miraj. Kemudian contoh persahabatan. Jadi contoh persahabatan, kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah menjadi contoh persahabatan yang ideal, yaitu persahabatan yang didasari oleh keimanan, kesetiaan, dan rasa cinta yang mendalam. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, masing-masing siswa simak baik-baik video tersebut. Ya, diperhatikan ya. Ya, coba diperhatikan tujuan pembelajarannya.
Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kerinduan kita. Amin ya rabbal alamin. Dari tiga kisah persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada masukan dari Tuhan dan positif apa yang bisa kita ambil dan solusi dan akan kita bahas pertemuan berikutnya. Dan solihah bergegas evaluasi melalui 10 kolom sudah berbeda. Ya, ini kita tutup dengan membaca hafalan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saja, kita selalu kesehatan. Istiqomah dalam membaca dan mempraktikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah diperhatikan dengan baik-baik videonya? Ya. Jadi kalau sudah diperhatikan, didengar baik-baik, saya akan memberikan beberapa soal yang akan dijawab. Jadi sebelumnya saya akan membentuk beberapa kelompok. Ya, 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Ada yang 5, ada yang 4. 5, 5, 4. Ya, 5, 5, 4. Coba dibentuk, kasih berhadapan, dihadapkan mejanya. Ya, sampai 5 orang. Ini 5 ya. Ini 5, ini kemudian 5 juga. Di sini juga 5. Ya. Ada yang 4 ya? Ada yang 4. Jadi 5, 5, 4. Nah, saya akan berikan beberapa soal terkait dengan video tersebut. Dari kisah persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ini dikerja ya. Ini ada berapa soal yang dijawab? Ada 5 soal terkait dengan video tersebut. Ada yang tidak dimengerti? Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ya. Ditanya kalau tidak mengerti. Ya, ini juga. Ya. Kan ini tadi sudah dilihat videonya, ya. Ini kan terkait dengan video yang tadi. Yang dijawab yang ini, yang 5 nomor. 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Yang kalau teladan itu apa yang harus kita ikuti? Jadi saya jelaskan lagi ya. Tadi ada pertanyaan, apa itu teman sebaya? Jadi teman sebaya adalah teman yang sederajat atau setara. Nah, contohnya teman sekelas di sekolah. Nah, teman belajar atau teman bermain, itu teman sebaya. Kemudian sesama teman sebaya harus saling menolong, menghormati, dan saling peduli satu sama lain. Bagaimana ada bergaulnya dengan teman sebaya? Ya, kalau ketemu harus memberi salam atau menyapa, ya. Selalu bermuka manis dan ramah. Kemudian menepati janji, ikut senang atas kesenangan teman. Jadi kalau ada kesenangan temannya, kita juga ikut senang. Tidak boleh mengejek-ngejek, memperolok-olok atau membuli. Dan memberi gelar yang tidak baik. Nah, kalau ini yang nomor 2 ya, ada hubungannya dengan soal nomor 2. Bagaimana ada bergaul dengan teman sebaya? Yang mana? Semuanya? Tinggal nomor berapa belum? Nomor 5. Nah, apa akibatnya jika kamu bergaul dengan adab yang baik, dan apa pula akibatnya jika bergaul dengan adab yang tidak baik? Nah, jadi kira-kira kalau kita bergaul dengan orang yang adabnya tidak baik, bagaimana kira-kira? Hah? Kita juga akan ikut nakal. Menjadi tidak beradab. Tapi kalau kita punya teman yang adabnya baik, bagaimana itu? Kita juga ikut beradab dengan baik. Jadi
Ya. Jadi masing-masing kelompok, ya, ini ada salah satu dari kelompok yang mempresentasikan hasil daripada jawaban soal yang diberikan tadi. Saya akan mempersilakan kelompok 1 atau perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap Abu Bakar ketika diajak hijrah oleh Rasulullah SAW? 1. Yakin mantap hati dan rela berangkat meninggalkan segala yang dimiliki di Mekah untuk bersama Nabi hijrah ke Madinah. Pertanyaan nomor 2. Sebagai seorang sahabat, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW selama perjalanan menuju Madinah? 2. Selalu mendampingi Rasulullah SAW, baik suka mampu duka selama perjalanan menuju Madinah. Boleh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya saya akan persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini atau jawabannya. Dipersilakan untuk kelompok 2. Ya, pertanyaannya, bagaimana menurut pendapatmu? Setujukah kalian dengan sikap Abu Bakar mengorbankan dirinya digigit ular demi kenyamanan Rasulullah SAW? 3. Sangat setuju karena Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Ya baik, selanjutnya saya akan persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk kali ini atau jawabannya. Dipersilakan untuk kelompok 2. Ya, jadi pertanyaannya itu, bagaimana menurut pendapatmu? Setujukah kalian dengan sikap Abu Bakar mengorbankan dirinya digigit ular demi kenyamanan Rasulullah SAW? Sangat setuju karena Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Pertanyaan berikutnya, sikap apa saja yang dapat kamu teladani dari persahabatan antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW? Rela berkorban demi sahabat, saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Ya. Persilakan kelompok 2 untuk duduk kembali ke tempat. Kemudian, ya, baik, selanjutnya saya akan persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada pertemuan kali ini. Jadi salah satu pertanyaannya, dijawab ya, apa akibatnya jika kamu mempunyai adab yang baik dalam berteman? Ya, kira-kira bagaimana? Bagaimana adabnya? Dikasihi oleh banyak orang dan hati selalu tenang. Ya, jadi kalau berteman, hati Selalu tenang, berteman dengan orang yang baik, hati menjadi tenang. tenang. Ya, baik. Berikan aku tepuk tangan untuk semua kelompok yang tampil pada hari ini. Ya, dari pelajaran kita tadi, di saat kita melihat video-video sebelumnya, bagaimana sikapnya Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar atau sikapnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana sikapnya? Ya, apa selain baik? Suka apa lagi? Setia. Nah, apa lagi? Ya, Abu Bakar menghormati Rasulullah SAW. Nah, kemudian sebaliknya juga begitu ya. Rasulullah juga menghormati Abu Bakar. Berapa poin yang bisa kita simpulkan? Jadi hal yang perlu diteladani dari persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW adalah bersahabat dengan ikhlas, rasa cinta, kasih sayang, rela berkorban, peduli, dan saling tolong-menolong atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab pergaulan artinya sikap dan etika yang kita biasakan ketika bergaul dengan orang lain. Kemudian orang yang mempunyai adab bergaul yang baik akan disayangi, dihormati, dan dicinta oleh orang lain. Orang yang memiliki adab bergaul yang tidak baik
akan dijauhi, dibenci, tidak dihargai, dan tidak dihormati oleh orang lain. Ya, bisa dipahami nih? Bisa ya? Nah, jadi ini perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita selesaikan, saya akan memberikan tugas mandiri kepada kalian semua. Ya, tugas mandirinya itu tulis resume atau singkatan apa yang kamu ketahui dari materi kita pada hari ini. Karena saya mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami pelajaran, sejauh mana kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Nah, paham tidak? Bisa ya? Nah, jadi pertemuan berikutnya dikumpul tugasnya. Jadi baik, demikian materi kita pada hari ini. Semoga materi kita pada hari ini bisa kita contohi dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Allahumma barik lana fima 'allamtana wa 'allamna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Ayo ya.